Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejak tadi malam, dunia media sosial ini tengah dihebohkan dengan isu perselingkuhan Aziza Salsa, istri dari pemain timnas Pratama Arhan. Gerak cepat Pratama Arhan langsung gugat cerai Aziza Salsa dan cari pengganti wanita yang solehah. Begini penjelasannya. Rapat penting dilakukan Erick Thohir bersama dengan Shin Tae-yong dan staf pelatih. Apa yang sebenarnya mereka bahas? Keputusan cerdas manajemen timnas Indonesia. Langsung lakukan hal ini setelah laga melawan Arab Saudi. Kabar mengejutkan datang dari pesepak bola nasional Pratama Arhan. Bek andalan timnas Indonesia ini dikabarkan akan menggugat cerai istrinya, Aziza Salsa, setelah isu perselingkuhan mencuat di media sosial. Pasangan yang sebelumnya dikenal harmonis ini kemungkinan resmi berpisah setelah Arhan tak tahan lagi dengan situasi yang terjadi. Menurut sumber terdekat, bisa saja Arhan memutuskan untuk menggugat cerai setelah mendapatkan bukti kuat terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Aziza. Keputusan tersebut diambil demi menjaga harga diri dan ketenangan batin. Semoga pasca perceraian Arhan semakin mendekatkan diri kepada agama dan juga bisa menemukan sosok wanita baru dengan pribadi yang solehah. Selain itu, semoga wanita tersebut berasal dari kalangan sederhana namun memiliki keimanan yang kuat yang membuat Arhan merasa lebih tenang dan bahagia. Pernikahan Arhan dan Aziza yang berlangsung belum lama ini memang sempat menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai pasangan muda yang inspiratif. Publik berharap semoga keputusan Arhan ini bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupannya, baik di lapangan hijau maupun dalam urusan pribadi. Di tengah-tengah karier sepak bolanya yang sedang cemerlang. Apalagi Arhan akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga bersama timnas Indonesia. Arhan membuktikan bahwa dia tetap mengutamakan prinsip hidup dan mencari pasangan yang sesuai dengan visi hidupnya. Ayo Arhan, semangat Arhan, lupakan perempuan yang mengkhianatimu. Kami semua fans timnas Indonesia selalu berdiri di belakangmu. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Arhan menceraikan Aziza Salsa dan mencari wanita lagi yang solehah? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan asisten pelatih jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjuangan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Kemudian laga kedua, skuad Garuda akan tampil sebagai tim tuan rumah melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 September mendatang. Untuk menghadapi putaran ketiga ini, belum lama timnas Indonesia mendapat kabar baik. Tim Merah Putih dipastikan mendapat tambahan kekuatan yakni penjaga gawang naturalisasi Maarten Paes. Pemain Dallas FC tersebut dipastikan bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, tambahan kekuatan ini tim pelatih juga dikabarkan telah mempersiapkan tim. Tim pelatih sudah memilih pemain-pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Bahkan ada beberapa pemain yang kabarnya sudah dipanggil dan PSSI sudah bersurat kepada klub untuk pemanggilan ini. Walaupun dari PSSI sendiri belum mengumumkan siapa saja pemain yang bakal dipanggil ke skuad Garuda. Jelang menghadapi Arab Saudi dan Australia, Erick Thohir pun akhirnya bertemu dengan Shin Tae-yong dan semua asistennya. Orang nomor satu di PSSI itu bertemu dengan Shin Tae-yong beserta asistennya dalam makan bersama di salah satu restoran khas Korea. Hal ini diungkapkan oleh Erick Thohir dalam unggahan terbarunya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengunggah foto habis makan bersama Shin Tae-yong dan asistennya pada Selasa 20 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Malam tadi mengajak Coach Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih menikmati makanan khas Korea di Modern Korean Steakhouse, ujar Erick Thohir. Dalam pertemuan ini tentu saja tak hanya makan malam saja. Mantan pemilik Inter Milan itu juga mengungkapkan bahwa ada hal yang mereka bahas. Tentu saja yang menjadi pembahasan yakni timnas Indonesia yang akan melawan dua tim kuat di Asia. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memastikan bahwa timnas Indonesia langsung pulang ke Jakarta setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda tidak menginap di hotel terlebih dahulu selepas laga selesai. Keputusan ini diambil agar timnas Indonesia mempunyai banyak waktu persiapan untuk menghadapi Australia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 5 September 2024. Kick-off pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi akan digelar pukul 21.00 waktu Jeddah. Karena adanya perbedaan waktu 4 jam, kick-off timnas Indonesia versus Arab Saudi di tanah air akan digelar pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai pukul 21.00 waktu Jeddah, laga timnas Indonesia versus Arab Saudi akan berakhir pukul 23.00. Belum lagi nanti persiapan ganti pakaian dan sesi jumpa pers. Kemungkinan besar timnas Indonesia akan keluar dari Stadion King Abdullah pada pukul 23.30 waktu Jeddah. Skuad Merah Putih langsung menuju ke Bandara Internasional Raja Abdulaziz, Jeddah, selepas pertandingan melawan Arab Saudi. Setibanya di Bandara Internasional Raja Abdulaziz, timnas Indonesia sudah ditunggu maskapai Garuda Indonesia. Ya, PSSI memutuskan untuk menyewa pesawat tersebut demi membawa pasukan Shin Tae-yong kembali ke tanah air. Dijadwalkan timnas Indonesia akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat (6 September 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia langsung beristirahat dan memulai lagi persiapan menghadapi Australia. Adapun duel timnas Indonesia versus Australia merupakan laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, muncul rumor bahwa timnas Indonesia tak bisa menampilkan Maarten Paes saat melawan timnas Arab Saudi. Apakah Arab Saudi memberi uang suap kepada FIFA untuk melarang penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, tampil dalam pertandingan melawan mereka? Karena mereka pasti tahu kualitas yang dimiliki Maarten Paes, sehingga takut apabila Maarten Paes tampil saat melawan Arab Saudi. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar tersebut ternyata tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya merupakan spekulasi yang tidak didukung bukti kuat. Semoga FIFA segera memberikan pernyataan resminya, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima suap dari pihak manapun dan segala keputusan terkait pemain yang dapat tampil didasarkan pada regulasi dan aturan yang berlaku, dan mengizinkan Maarten Paes tampil dalam laga melawan Arab Saudi nanti. Gimana guys menurut kalian? Apabila terbukti Arab Saudi menyuap FIFA agar Maarten Paes tidak bisa tampil saat laga melawan Arab, coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan mendapat informasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahwa Maarten Paes belum bisa bermain melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes telah resmi bisa memperkuat timnas Indonesia setelah FIFA menyetujui perpindahan asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Kabar gembira soal Maarten Paes tersebut disampaikan langsung oleh Erick Thohir di akun Instagram pribadinya pada Minggu 19 Agustus 2024. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia.
Bunyi pernyataan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Bung Ropan mengatakan telah menghubungi langsung Erick Thohir soal kepastian debut kiper FC Dallas tersebut. Menurut Bung Ropan yang mendapat informasi dari Erick Thohir, Maarten Paes belum tersedia saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 10 September 2024. Bahwa Maarten Paes ini setelah saya bicara dengan Erick Thohir semalam, Erick Thohir mengatakan belum bisa, ujar Bung Ropan dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Senin 19 Agustus 2024. Dia menambahkan Maarten Paes tidak bisa bermain melawan Arab Saudi karena belum terdaftar sehingga memerlukan waktu. Jadi lawan Arab itu belum bisa bermain. Kenapa belum bisa bermain? Karena Erick Thohir bilang itu perlu register selama 1 bulan ketika dia sudah disahkan kemarin. Dan perlu untuk waktu ini sehingga tidak tersedia untuk menghadapi Arab, ucapnya. Sementara itu, Maarten Paes baru bisa menjalani debut bersama pasukan Shin Tae-yong saat menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Jadi debut untuk Maarten Paes ini akan terjadi di Gelora Bung Karno di saat menjamu Australia. Tutupnya pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berikan saran kepada PT Liga Indonesia baru LIB selaku operator kompetisi Liga 1 2024-2025. Saat itu pelatih asal Korea Selatan menyaksikan laga Malut United versus Persebaya di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024 waktu Indonesia Barat. Kick-off laga tersebut digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mengaku bahwa para pemain sangat sulit dengan cuaca panas pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Memang di cuaca sangat panas 3-30 sore, ujar Shin Tae-yong. Mulai kick-off ini memang untuk pemain sangat sulit untuk bisa merasa menderita. Pastinya karena cuaca panas, lanjutnya Shin Tae-yong menyarankan bahwa jadwal sepak bola Liga 1 lebih baik digelar pada pukul 7 malam. Pasalnya, para pemain Liga 1 bisa lebih siap secara fisik. Mungkin lebih baik main jam 7 atau 7:30 malam mungkin baik, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengapresiasi para pemain Liga 1 di lapangan. Pasalnya, para pemain telah menunjukkan kerja kerasnya di lapangan. Selain itu, mereka juga banyak berlari sepanjang 90 menit. Shin Tae-yong menganggap bahwa kualitas Liga 1 sudah semakin meningkat. Tadi para pemain bekerja keras banyak lari, ujar Shin Tae-yong. Liga Indonesia kualitasnya semakin baik, lanjutnya. Shin Tae-yong masih kesulitan untuk menentukan para pemain masuk ke timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand membeberkan alasannya bergabung dengan klub asal Inggris, Oxford United. Kedatangan Marcelino Ferdinand resmi diumumkan Oxford United pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak selama 2 tahun bersama klub yang berkompetisi di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Marcelino ingin mencari tantangan untuk meningkatkan level dalam kariernya. Pertama-tama, sepak bola Indonesia telah membuat kemajuan besar, ujar Marcelino, sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube resmi klub Selasa 20 Agustus 2024. Kami memenangkan SEA Games setelah 32 tahun dan kami hampir lolos ke Olimpiade, berada di peringkat keempat. Namun, saya belum puas dengan hasil tersebut, ujarnya. Pemain yang mengoleksi 26 penampilan bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol tersebut mengatakan bahwa itu salah satu alasan ia bergabung. Ia merasa belum puas sehingga dirinya bergabung dengan tim asuhan Des Buckingham. Pemain yang akrab disapa Marcheng tersebut mengaku ingin bisa belajar banyak selama di Inggris, itu sebabnya saya di sini. Tegas Marcheng, saya ingin belajar dan mengambil langkah besar dengan bergabung ke Oxford. Selain itu, Marcelino mengaku bahwa Oxford United juga merupakan tim bagus yang memiliki sejarah panjang. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand membeberkan alasannya bergabung dengan klub asal Inggris, Oxford United. Kedatangan Marcelino Ferdinand resmi diumumkan Oxford United pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Pemain berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak selama 2 tahun bersama klub yang berkompetisi di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Marcelino ingin mencari tantangan untuk meningkatkan level dalam kariernya. Pertama-tama, sepak bola Indonesia telah membuat kemajuan besar